Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran dari adab yang diambil dari kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Kita akan memulai dari bab yang pertama. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Ada ayat-ayat yang terkait dengan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Yang pertama, surah Al-Mujadalah atau disebut juga Al-Mujadilah, ayat 11. Allah Ta'ala firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah bainat darajataini mi'atu amin. Para ulama berada di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Jarak di antara 2 derajat adalah 100 tahun. Saya sebutkan rujukannya yaitu dari Al-Ihya oleh Imam Ghazali. Jadi yang pertama ini, bagaimana orang yang beriman dan berilmu. Disebutkan orang-orang yang beriman itu adalah secara umum amanu minkum walladina. Nah, secara umum maka dijelaskan di antara kalian ya, dikhususkan ya, walladina utul ilma darajat ya. Di antara kalian itu ya, dan orang-orang yang ilmu ya, beberapa derajat. Artinya orang-orang yang berilmu itu disebutkan khusus ya itu. Ya. Jadi kalau kita ini insyaallah ya disebutkan secara khusus ya gitu. Mudah-mudahan ya. Karenanya kita harus berbangga, harus bergembira ya gitu. Berbangga di sini adalah bukan artinya berbangga diri bahwa kita paling bagaimana gitu ya gitu, tapi menunjukkan kegembiraan, dan kegembiraannya itu adalah menunjukkan kesemangatan gitu. Kesemangatan dalam menuntut ilmu ya gitu. Nah, zaman sekarang apalagi zaman teknologi canggih, medsos, maka ya jarang orang itu ya
hadir di majelis ilmu ya gitu. Itu adalah hal yang sangat spesial ya gitu. Dan kita lebih spesial daripada yang lain tuh ya gitu. Itu ya gitu. Spesial kita ini ya gitu. Walaupun orang sudah banyak yang meninggalkan. Dan terkadang belajar atau tidak lewat HP itu ya gitu. Atau semuanya dari mana, keluar dari mana, keluar dengan bahasa dia sendiri, mengartikan dengan bahasa dia sendiri gitu ya. Dan belum pernah ada penjelasannya dari salafus salih gitu ya. Nah itu. Akibat apa? Belajar sendiri gitu ya. Dengan HP itu ya gitu. Luar biasa itu ya. Maka kita itu adalah orang-orang yang khusus ya gitu. Orang-orang yang spesial. Dan masuk surga itu dengan amal-amal juga yang spesial. Salah satu amal yang spesial itu apa? Menuntut ilmu ya gitu. Dan dikatakan juga kita itu akan mendapatkan derajatnya itu beberapa derajat oleh Ibnu Abbas, yakni orang-orang yang mukmin dengan diantaranya para ulama ya. Para ulama itu di atas orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin ya itu secara umum ya gitu. Orang-orang mukmin ya ada yang mereka belajar maupun tidak belajar ya gitu. Maka para ulamanya di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat tuh. Insyaallah ya. Beda gapnya jauh gitu ya. Gapnya itu jauh dengan orang mukmin yang biasa yang tidak menuntut ilmu ya gitu. Jarak antara dua derajat adalah 100 tahun tuh, Masya Allah. Ya. Jauh banget ya gap nantinya. Jadi kalau bisa dibayangkan tuh ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya, maka spesialisnya orang yang berilmu adalah di sisi Allah itu sangat istimewa ya. Dan tentunya juga mereka orang yang berilmu adalah minimalnya menjadi prestasi terbesar ya, dalam kehidupan kita, dalam karir kita ya. Itu apa? Orang yang belajar gitu ya gitu. Gak mesti ahli dalam belajar apa Pak. Ya gak mesti bisa, gak mesti paham tuh kan apa bahkan ya bahkan tuh ya gitu. Gak mesti paham tuh ya. Nggak kering ya. Saraum videonya jadi kering gitu. Letaknya. Ya itu ya. Jadi luar biasa nih. Orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan amanah itu ya, menyampaikan ilmunya gitu ya. Ya kadang tidak semuanya bisa ya gitu. Maka tentunya teruslah kita konsisten belajar di sini. Di ayat yang lain dikatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu juga bersaksi demikian. Allah memulai dengan dirinya lalu menyambungnya dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian ahli ilmu. Ini sudah cukup menjadi kemuliaan, keutamaan, keluhuran dan kehormatan bagi mereka. Jadi persaksian Allah
ditempatkan bagi kita juga orang yang senantiasa menuntut ilmu ya. Pertama atas tauhid ya, la ilaha illallah. Kedua malaikatnya. Tiga orang yang berilmu ya, menghukumi dengan keadilannya, yang menegakkan keadilannya. Allah Ta'ala firman juga, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Az-Zumar ayat 9. Juga firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. An-Nahl 43 dan juga Al-Anbiya ayat 8. Nah, ini di Az-Zumar jelas ya tadi. Dari segi pengetahuan mereka berbeda ya. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ya gitu. Baik pengetahuan yang kecil maupun yang besarnya gitu ya. Dan pula dari segi tanggung jawab, dari segi orang itu mendapatkan solusi ya gitu. Di dalam kehidupannya itu berbeda ya. Ada orang yang berat ya, berat pikiran kumaha gitu ya, berat geus nu aya beban di dieu teh gitu. Tah aya beban gitu ya. Dan dia masih muda tapi ya terus berat pikirannya ya sudah gitulah gitu. Karena ilmunya kurang ya akhirnya kembali pada kebiasaan lama ya itu. Sehingga tidak didobrak terus dalam kebiasaan baru gitu ya. Kebiasaan lamanya ya kurang bijak atau kurang menjaga perkataannya, bahkan lebih parah gitu ya gitu. Kembali pada kebiasaan lama gitu ya. Berbeda dengan orang yang berilmu ya gitu. Walaupun misalnya dia ada ujian yang berat, kesulitan yang berat ya. Tapi ketika dia tahu ilmunya, dia bisa mengatasi. Dia tahu solusinya ya. Dia minta kepada Allah ya, agar terus solusinya diberikan kemudahan gitu. Ya. Tidak menyandarkan pada siapa-siapa gitu ya gitu. Itulah orang yang berilmu. Beda kalau orang yang berilmu, pinjam sana pinjam sini gitu ya, cari ke sana kemari gitu ya, solusi teh curhat sana kemari, enggak ketemu juga solusi itu ternyata. Saya tanya, kurang ilmu nanya, insyaallah. Tapi kalau yang berilmu tenang, orang yang berilmu itu tenang, gitu ya. Tentram gitu ya gitu. Kalau kita didasari ilmu ya tenang. Kenapa orang selalu kadang tidak tentram, tidak tenang ya kurang ilmunya. Kurang didasari ilmu ya gitu. Kalau dia punya ilmu gitu ya, pasti hidupnya tidak akan terombang-ambing. Dan juga kalau dia punya ilmu, pasti hidupnya bisa menemukan kehidupannya sejati. Ya, iya, kehidupannya sejati itu tidak mesti harus memenuhi kepuasan. Ya. Tapi bagaimana kita itu kehidupan sejati, merasa puas terhadap apa yang Allah beri, merasa cukup terhadap yang Allah beri, itulah kehidupannya sejati. Ya. Kehidupan sejati, anggapnya itunya, geus menang iya terpuas, menang iya deh terpuas. Ya, jalami gitu ya. Berletik gitu ya, itu cukup. Diberi gede kemode gitu ya.
Nah, itu tidak merasa puas ya hidupnya itu karena kurang ilmu teh gitu. Itu dulunya. Udah ya tadi fasal ala dikri la ta'lamun berarti orang yang berilmu itu lebih diutamakan untuk dia ditanyakan tuh ya gitu. Diambil ilmunya gitu ya, diambil ilmunya, diberi padanya amanah itu dan kita bisa mengambil nasihat padanya gitu ya. Orang yang berilmu ya. Ingin dikritik ya, kritik gitu. Jangan nggak dikritik sekali kayak nggak dikritik malah kita yang misalnya dikritik merendahkan orang yang mengkritik gitu ya. Nah itu ya jangan ya, penyakit gitu teh Pak, penyakit ya. Jangan sampai itu ya. Gitu ya. Katanya jangan merasa benar, tapi ketika dikritik kan gitu ya. Ketika dikritik cenah ah, nah itu mencari pembenaran tentunya padahal katanya jangan merasa benar sendiri gitu ya. Tah eta adanya Pak. Terus wa ma yaqiluha illal alimun dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Apa Kespesialisan ya gitu. Di surah Al-Ankabut ayat 43. Ada ilmu-ilmu yang spesial yang tidak bisa dipahami ya. Bisa jadi ya ilmu tentang bahasa, ilmu tentang fikih ada beberapa yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu gitu ya gitu. Dan disebutkan kan dalam surah Ali Imran ayat 7. Warasikhuna fil ilmi ya. Gitu. Tentang ayat mutasyabihat gitu ya. Dia orang yang berilmu itu hanya mengambil hikmahnya dan tidak tahu orang lain hikmahnya kecuali orang yang berilmu saja yang tahu hikmahnya. Maka dia mengatakan yaquluna amanna bih gitu ya gitu. Ya. Aku beriman padanya. Itu tidak perlu kata tapi gini tapi gitu, nggak bisa gitu ya gitu. Itu orang yang berilmu. Dan satu lagi, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi ialah Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu ayat-ayat Al-Qur'an itu jelas, terang, tenang. Kita dengan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, senantiasa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat kita, dekat. Tentunya bukan berarti hanyalah pajangan saja ya gitu, bukan berarti LDR dengan Al-Qur'an tuh ya gitu. Nah itu. Tapi bagaimana karena itu dekat sebagaimana dekatnya itu ya dengan terus menerus tuh ya gitu. Senantiasa kesetiaan, nah itu. Tuh ya. Sahabat Al-Qur'an itu ya. Tuh. Orang yang berilmu. Kayaknya kalau orang ngerasa oh saya punya ilmu ini punya ilmu itu, toh kita tanyakan dulu terhadap Al-Quran apakah dia dekat dengan Al-Quran atau hanya Al-Quran itu dia sebagai tameng doang gitu ya, tameng tapi tidak dibaca ya gitu. Nah, itu. Maka inilah tentunya keutamaan ahli ilmu dan juga keutamaan ilmu yang diterangkan dalam Al-Quran. Nanti ini ada faedah dari Al-Quran bahwa para ulama manusia yang terbaik ya. Insyaallah akan diterangkan kemudian di pelajaran ini ya. Maka dipersiapkan dulu yang mau berbuka ya. Waalaikumsalam.